Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Uma. Alhamdulillah akhirnya ya. Sudah berkali-kali coba masuk, ini baru siap ya. Ya. Selamat sore semuanya. Sehat semua? Sorry, Ma. Sehat, Ma. Alhamdulillah ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kuliah statistika dan probabilitas hari ini, kita akan membahas salah satu topik dasar ya, namun sangat penting, yaitu tentang pengolahan data tunggal dan pengolahan data kelompok ya. Nah, ini materi ini merupakan fondasi dalam memahami bagaimana data mentah diubah menjadi informasi yang bermakna, yang nantinya akan berguna dalam proses analisis dan mengambil keputusan ya, dan untuk menyusun skripsi ya. Melalui topik ini ya, kita akan belajar bagaimana cara menyusun data dalam bentuk tabel, terus mencari nilai-nilai penting seperti min, median, modus, terus desil, persentil ya. Terus hingga menyajikan data secara visual ya dalam bentuk diagram. Lalu pemahaman yang baik terhadap materi ini akan sangat membantu kalian dalam mata kuliah lanjutan maupun dalam penelitian nanti. Sebelum kita mulai, pastikan semua sudah dalam kondisi siap, perangkat, koneksi, dan tentu saja semangat belajarnya. Agar tidak berlama-lama, Uma coba share materinya. Ya Rahmatullah. Mohon maaf. Sebentar ya. Mohon maaf, apakah sudah ada? Apa sudah tampil? Belum, Uma. Belum. Belum. Sebentar ya, diulang lagi. Mau ulang lagi untuk share-nya. Apakah sudah tampil? Udah. Udah Udah, ya, Ma. Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, diinformasikan bahwa jika ingin mencetak ya kartu untuk kelas eksekutif ya, untuk kartu UTS yang sudah memenuhi administrasi ya, baik itu SPP maupun bayar ujian UTS-nya itu sudah bisa di-download ya. Lalu untuk sistemnya karena minggu besok harus UTS ya kalian ya. Untuk minggu besok seperti halnya semester lalu yang dimana kalian boleh mengerjakan UTS kapanpun ya. Namun di sini pembatasannya seperti hal 2 hari saja ya. Jadi nanti hari Rabu kalau tidak salah tanggal 21 gitu ya. Tanggal 21 hari Rabu itu mulai dari jam 17 ya itu untuk statistika sampai 2 hari. Jadi sampai hari besoknya berarti sampai Kamis jam 23.00 sudah harus dikumpulkan ya. Seperti itu. Sistemnya adalah nanti kalian mohon yang ada di LMS itu ada soal ya. Lalu kalian print nanti. Nah, setelah di print nanti soalnya itu buat jawaban juga. Jadi kalian mengisi soal tersebut di lembar jawaban yang sudah Umah
siapkan. Lalu setelah itu kalian foto dan masukkan ke LMS untuk jawabannya dan tidak boleh lewat dari tanggal 22 atau hari Kamis pukul 23.00 gitu ya. Itu aja. Mungkin untuk tahapan UTS ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke materi? Sudah ada yang mempunyai apa? Kartu tes? Belum? Belum, Uma, belum. Belum ya. Nanti sambil di ini ya. Dan silahkan Bapak Ibu mengisi disesuaikan ya dengan jadwal tersebut. Namun bila lewat dari waktunya, misalkan lewat dari hari Kamis, berarti harus mengikuti ujian susulan seperti itu. Ya. Terus apa lagi ya? Um, Oke, itu saja dulu ya sementara. Tadi ada yang mau disampaikan lagi, tapi Umar sedikit banyak ini ya. Nanti kita bahas lagi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materinya karena sebentar lagi maghrib ya. Kita kebut ya, kita kejar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, statistika dan probabilitas, yaitu pengolahan data tunggal. Seperti halnya di pertemuan kelima kalau tidak salah, keempat ya kalau nggak salah ya, keempat itu kita sudah membahas tentang pengumpulan data dan pengelompokan data. Lalu ada penyajian data berupa tabel, distribusi, frekuensi, dan diagram. Lalu hari ini kita akan membahas pengolahan data. Berarti materi yang keempat tentang statistika deskriptif yaitu pengolahan datanya. Ya. Kita mulai. Baik, untuk pengolahan data itu ada dua, ya, pengolahan data tunggal dan data kelompok. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu yaitu data tunggalnya. Di sini Bapak Ibu agak sedikit riskan karena banyak sekali rumus-rumus yang mungkin Bapak Ibu akan temui di uh, materi ini ya. Rumusnya sekitar 19 rumus untuk menyelesaikan satu pertanyaan, yaitu pengolahan data tunggal itu 19 rumus. Begitupun dengan data kelompok ya. Jadi semoga hari ini bisa terkejar, namun jika tidak mungkin Bapak Ibu akan karena sudah diberi materi ya, Bapak Ibu bisa baca dan mempelajari itu ya. Baik, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data tunggal, rata-rata, min, dan modus. Kita akan mencari min dan modusnya. Nah, di sini untuk pengolahan data tunggal itu ada dua jenis, di mana ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Jadi untuk pengolahan data tunggal itu bisa melalui dua jenis. Namun di dalam step by step-nya itu ada sekitar 19 rumus ya. Nah, untuk ukuran pemusatan data merupakan suatu ukuran atau parameter statistika yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, di sini terdiri dari ukuran pemusatan data terdiri dari min atau rata-rata, modus atau median atau kuartil, desil, persentil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Ini harus Bapak Ibu kuasai, karena kemungkinan besar ini pun akan jadi soal ya. Lanjut, kita yang kedua yaitu ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran atau parameter statistika untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Ya. Nah, ini adalah macam-macam ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan atau range, jangkauan antar kuartil atau hamparan, jangkauan semi interkuartil, simpangan kuartil, lalu simpangan rata-rata,
ragam atau varians, lalu simpangan baku atau deviasi standar seperti itu. Ya. Nah, lalu di sini ini belum selesai. Masih ada ukuran atau parameter statistika lainnya. Kita harus mencari langkah, pagar dalam, pagar luar, serta pencilan. Nah, istilah-istilah ini akan kita pelajari hari ini. Lanjut. Ini rumus-rumusnya yang terlebih dahulu yang Bapak Ibu harus kuasai. Yang pertama, bagaimana cara menemukan atau cara menghitung rata-rata atau min dan modus. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan min? Min merupakan pembagian dari total seluruh nilai dari data dibagi dengan banyaknya data. Di sini min bernotasi X bar, yaitu X yang ada tanda stripnya di atas, ya disebut dengan X bar. Sama dengan, ya di sini ada sigma XI per N, di mana X bar adalah nilai rata-rata atau min, lalu sigma XI adalah total seluruh nilai dari data. Misalkan untuk XI di sini adalah datumnya. Nah, perbedaan XI di data tunggal, pengolahan data tunggal dan data kelompok, XI-nya kalau untuk di data tunggal adalah datumnya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi seperti datum ke-1, datum kedua, datum ketiga, dan datum terakhir ya. Nah, perbedaannya adalah jika di pengolahan data kelompok, itu nanti XI itu bukan datum, tapi nilai tengah. Ya, nilai tengah dari batas atas dan batas bawah seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari itu. Yang N adalah banyaknya data ya. Di sini ada ini baru rumus min ya. Sekarang masuk ke modus. Apa yang dimaksud dengan modus? Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Berarti pertama nilainya yang paling banyak, frekuensinya yang paling besar. Intinya seperti itu ya. Pada kelompok data ya. Nah, berdasarkan banyak modus, data dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, unimodus. Yang disebut dengan unimodus adalah data yang memiliki satu modus saja. Nanti kita ada contohnya ya. Lalu bimodus. Bimodus adalah data yang memiliki 2 modus, berarti kembar ini. Jadi frekuensi yang terbesarnya sama-sama ada 2, misalkan seperti itu. Itu disebut dengan bimodus. Lalu yang ketiga adalah multimodus, yaitu data yang memiliki lebih dari 2 modus. Berarti 3, 4, sampai seterusnya. Jika ada frekuensinya lebih banyak, mohon maaf, frekuensinya kembar, misalkan kembarnya sampai 4, misalkan. Itu yang paling tinggi, kembarnya sampai 4, itu disebut dengan multimodus. Ya. Lalu ada data yang tidak memiliki modus. Nah, contohnya seperti apa? Mas coba sampaikan untuk unimodus di sini. Ini ada tabel-tabel di mana warna-warni ini adalah kelas ya. Misalkan kelas yang biru ini yaitu kelas 12A1 misalkan ya. Yang A1 dia memiliki modus yang dibilang di sini frekuensi terbesarnya di mana coba? Coba Bapak Ibu bisa lihat frekuensi yang terbesar di jumlah saudara kandung berapa? 1. 1, betul. Di sini ya. Di sini frekuensinya terbesar adalah 10, maka X-nya adalah atau modusnya adalah 1 seperti itu, ya. Lanjut lagi sekarang bimodus. Ini pun seperti ini. Ini berbeda ya, kelompok yang ini berbeda dengan kelompok yang ini. Nah, perhatikan di sini frekuensi terbesarnya ternyata ada 2. Berarti di nomor 1 atau modus nomor 1 dan modus nomor 2 seperti itu. Ini disebut dengan bimodus. Sekarang yang disebut multimodus boleh ada yang bisa? Mungkin Pak Endar? Boleh Pak Endar? Siap, Ibu. Coba yang disebut multimodus yang mana yang ini? Ibu, sebentar, Ibu. Sebentar lagi telepon, Ibu, sebentar. Oh iya, maaf. Silakan.
Ada yang bisa jawab mungkin ini? Biar cepat. Tunggu, 1, 2, dan 3. Betul. Oke, good job ya. Yang nomor satu ini kan untuk frekuensi tertingginya ternyata ada tiga nih. Ini lima, ini lima, ini lima. Berarti modusnya adalah nomor satu, dua, dan tiga seperti itu. Nah, di Maaf ya sini. Ibu, Nah, tadi lagi telepon. ya nggak apa-apa, Pendar. Lanjut ya. Eh, Nah, yang disebut dengan tidak memiliki modus ya. Nah, ini pun berbeda dengan yang lainnya. Yang tidak memiliki modus misal seperti ini, tidak ada nilai tertinggi, tidak juga ada nilai terendah. Dia semuanya sama datanya atau frekuensinya ya. Jadi frekuensinya 4 4 4 4 4. Ini disebut dengan tidak memiliki modus seperti itu. Ya. Lanjut ya. Nah, sekarang langsung saja ke contoh soal di mana di sini ada soal ukuran pemusatan data tunggal atau rata-rata min dan modus. Jadi kita perhatikan di sini ini adalah sebuah contoh yang biasanya Uma sebut dengan contoh bintang ya. Contoh ini akan dipakai sampai 19 rumus. Jadi Bapak Ibu kalau Uma bilang contoh bintang berarti contoh yang ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas dua, berarti dua rumus. Yang pertama kita akan cari rata-rata atau minnya dan modusnya dengan rumus, mohon maaf, dengan soal ini ya. Nah, oke kita bahas di sini. Di sini kita cari rata-rata di mana rata-rata atau min tersebut adalah punya rumus yaitu X bar sama dengan sigma XI per N ya, yang disebut dengan sigma XI yaitu seperti ini Bapak Ibu ya. Sigma XI ini uh, seperti ini. Bapak Ibu mengkalikan frekuensinya, oke? Okay? Frekuensinya dengan jumlah saudara kandung atau XI-nya. Jadi Bapak Ibu kalau dibilang XI berarti yang ini ya Bapak Ibu ya. XI-nya ini. Cuma kalau Bapak Ibu bilang jumlah saudara kandungnya hanya satu, ya sedangkan frekuensinya 4 itu berarti harus dikalikan kan dengan frekuensi tersebut. Maka Bapak Ibu untuk mendapatkan sigma XI, Bapak Ibu harus mengkalikan jumlah saudara kandung dan frekuensi seperti itu. Atau 4 dikali 0, 10 dikali 1, 3 kali 2, 2 kali 3, dan 1 kali 2 seperti itu ya. Mohon maaf, 1 kali 4. Maka langsung dibagi dengan N. N-nya adalah banyaknya data yaitu 20. Jumlahkan maka X barnya kita ketahui yaitu 1,3 seperti itu. Ya. Lanjut lagi sekarang kita cari modusnya. Sudah azan ya? Oke, sebentar ya. Kita selesaikan modusnya, setelah itu kita istirahat sebentar boleh Bapak Ibu, mungkin kita sholat dulu ya. Boleh Ibu, boleh. 15 menit ya boleh? 15 menit atau 30 mungkin? 15 menit atau 30 menit? 15 menit aja Bu. 15 menit. Nanti kita masuk lagi setelah itu ya. Oke, sebentar kita modus dulu. Modus, tadi Bapak Ibu sudah tahu ya untuk modus itu apa? Yang Nilai sering yang tampil. Yang sering tampil. Yang sering paling tampil tinggi. atau sering keluar atau sering muncul atau yang disebut dengan frekuensinya tertinggi atau nilainya tertinggi. Maka di sini perhatikan dari frekuensi ini nilai manakah yang sering muncul? 1. Nomor 1, betul. Karena di sini ada frekuensinya 10 kali. Jadi nomor 1 ini 10 kali disebutkan gitu ya. Maka modusnya adalah 1. Baik, itu saja dulu. Bapak Ibu silahkan sholat terlebih dahulu. Sekitar 15 menit lagi kita kembali di Zoom ini lagi ya. Silahkan sholat dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini ada gangguan dari kampus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silahkan sholat dulu. Waalaikumsalam Ibu. Kita jeda dulu ya. Enggak, silakan. Ya. Waalaikumsalam, sudah Uma. Sudah, alhamdulillah. Sudah siap ya, dilanjutkan kembali. Baik, di sini kita setelah kita menemukan minnya, modusnya, lalu kita akan
eh, mencari median, kuartil, desil, persentil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Ya, dengan rumus silakan Nggak perhatikan. muncul, Uma. Oh, mohon maaf, sebentar ya. Tidak muncul. Sudah muncul? Sudah muncul? Udah. Sudah ya, baik. Nah, dilanjut lagi untuk Bapak Ibu, perhatikan. Ini ada desil dan persentil. Berarti rumus ketiga dan rumus keempat. Apa yang dimaksud dengan desil? Sebentar ya. Desil merupakan batas nilai jika data terurut. Nah, berarti jika ingin mendapatkan nilai desil, data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Tentunya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi data tersebut tidak boleh acak-acakan ya. Terus dibagi menjadi 10 bagian. Oh, mohon maaf, ini kenapa ke sini dulu ya? Harusnya ke median. Mohon maaf ya. Tadi belum dibahas tentang median ya. Baik. Perhatikan untuk median. Median merupakan batas nilai jika data terurut dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, disebut dengan nilai tengah. Median disebut dengan Q2 juga atau kuartil 2 juga ya. Dan dia batasnya yaitu tengah-tengah ini. Jadi jika ada jarak 50% di sebelah kiri, dia harus 50% juga sebelah kanan, maka nilai tengah ini disebut dengan median. Oke. Dengan notasi ME, median ini, yaitu rumusnya XN ditambah 1 dibagi dengan 2. Ya. Lalu, di sini ada rumus kuartil. Dimaksud dengan rumus kuartil adalah batas nilai jika data terurut. Jadi, kalau di median ini masih enak ya, karena hanya 2. Namun di sini disebut dengan kuart, yaitu bagi 2 atau 1/4 ya. Berarti data tersebut harus dibagi 4 sama besar jumlah atau jaraknya, seperti itu ya. Nah, jika Bapak Ibu lihat di sini ada X1 sampai XN, ini adalah nilai data misalkan, maka mediannya yang mana? Mediannya mana? Q2. Betul, Q2 karena nilainya tengah-tengah ya. Nah, terus di sini Q1, Q1 ini adalah disebut dengan kuartil bawah dan Q3 adalah kuartil atas. Notasi kuartil adalah Q ya. QI sama dengan XI N ditambah 1/4. Perhatikan kalau untuk nilai kuartil pasti dibagi dengan 4. Kalau nilai median pasti dibagi dengan 2. Kalau diperhatikan rumusnya sedikit sama ya. Namun di sini ada XI. Nanti misalkan kuartil 20 ya. Berapakah kuartil 20? Maka X-nya di sini, maka di sini X20. Berarti datum ke-20 maksudnya. Paham ya di sini ya? Ya, dengan N ditambah 1/4 seperti itu. Ya, nanti kita akan pelajari atau ada contoh soal ya. Lanjut lagi. Kita bahas desil dan persentil sekarang. Desil merupakan batas nilai jika data terurut dibagi menjadi 10 bagian sama. Yang barusan sudah dikonfirmasi bahwa nilai desil, nilai persentil ya, terus nilai kuartil itu harus diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Berarti diurutkan terlebih dahulu.
Perbedaannya, yang barusan nilai median adalah seperduanya, kalau kuartil adalah seperempatnya. Nah, perhatikan di sini kalau desil justru sepersepuluh. Oke, jadi dibagi dengan 10 ya, dengan jarak yang sama. Maka kalau diperhatikan di sini Bapak Ibu dari X1 sampai dengan XN, nilai median atau kuartil 2-nya yang desil berapa? Perhatikan di sini. Mediannya desil berapa? 5. Ya 5. Desil 5 karena ada di tengah-tengah. Jadi desil 5 sama dengan kuartil 2 sama dengan median ya. Nah, desil itu punya notasi yaitu DI. Maka kalau dibilang carilah desil ke-84 misalkan. Berarti di sini D84 sama dengan X84 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Masukin saja rumusnya ya. Nah, seperti ini keterangannya. Langsung kita bahas lagi yaitu persentil. Persentil merupakan batas nilai jika data terurut dibagi menjadi 100 bagian sama besar. Nah, otomatis disebut dengan persen. Berarti 100 dong dibagi dengan 100. Ya. Sama halnya dengan median, sama halnya dengan kuartil, desil, persentil pun dia rumusnya sama, hanya pembaginya saja yang berbeda. Untuk persentil maka dibagi dengan 100 ya. Ini yang barusan ini persentil misalkan persentil 50 berarti nilai tengahnya sama dengan desil 5 ya kan? Sama dengan kuartil 2 sama dengan median ya. Nah, jika kita simpulkan persentil 25 itu sama dengan kuartil 1, maka 25 ya jaraknya. Nah, jika persentil 75 yang ada di sini, maka disebut dengan kuartil 3 atau kuartil atas. Kalau Q1 kan kuartil bawah ya. Lanjut lagi. Nah, rataan kuartil, rataan 3 kuartil, dan statistika 5 serangkai. Ini rumusnya. Ya. Jika kita mau mencari rataan kuartil, maka notasinya yaitu RK sama dengan setengah Q1 ditambah Q3. Di mana di sini Q1 adalah kuartil bawah dan Q3 adalah kuartil atas. Otomatis Q1 dan Q2-nya harus dicari terlebih dahulu sebelum kita cari rataan kuartil ya. Sekarang rataan 3 kuartil pun seperti itu ya. Notasinya RT yaitu rumusnya seperempat dikali Q1 ditambah 2 dikali Q2 ditambah Q3 ya. Nah, di mana Q1 adalah nilai kuartil pertama atau kuartil bawah, lalu Q2 adalah median atau kuartil kedua, lalu Q3 adalah nilai kuartil 3 atau kuartil atas. Otomatis jika Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan ini, maka harus terlebih dahulu menghitung Q1-nya, Q2-nya, dan Q3-nya. Barulah mendapat rataan 3 kuartil. Lalu setelah misalkan pembahasan tersebut itu sudah ada ya jawabannya, maka Bapak Ibu masukkan ke statistika 5 serangkai ya, dengan di mana Q2-nya karena sudah diketahui tinggal ditulis saja, Q1-nya tinggal ditulis, Q3-nya juga. X1 itu udah datum terkecil, datum pertama, maka tulis juga, dan datum terakhir yaitu XN-nya ditulis juga. Maka disebut dengan statistika 5 serangkai. Nanti dibuatkan tabel seperti ini Bapak Ibu. Cuma dimasukkan saja nilai-nilainya. Sekarang kita akan mencari median, kuartil, desil, persentil, rataan kuartil, rataan 3 kuartil. Tadi rumusnya sudah. Kita akan langsung ke contoh soalnya. Di sini seperti halnya kita mencari modus ya, kita mencari min. Di sini ada contoh soalnya sama dengan yang tadi disebut dengan contoh bintang. Tentukan nilai dari median, kuartil bawah, kuartil atas, desil kedua, berarti D2-nya kita cari, persentil ke-68, berarti P68-nya kita cari, rataan kuartil,
rataan 3 kuartil, dan statistika 5 serangkainya kita buatkan tabel. Oke, lanjut saja. Nah, di sini sudah ada jawabannya, di mana untuk mencari median, rumusnya adalah X, N ditambah 1 per N. Di mana N-nya adalah nilai 20 ini ya Bapak Ibu ya, ditambah dengan 1. Oke. Nah, karena memang serumusnya ya, tambah 1 dibagi dengan 2. Maka kita punya X 10,5. Maksudnya adalah datum ke 10,5. Logisnya gini Bapak Ibu. Perhatikan, datum di sini ya, datum di sini jika Bapak Ibu mau mengetahui berapa sih, kan biasanya datum itu kan hanya datum 1, datum 2, misalkan datum 9, datum 10, nggak ada dong datum 10,5 gitu ya. Nah, otomatis Bapak Ibu harus membuat seperti ini. Jadi kan ini kan kita mencari datum ke 10,5. Maka kita lihat di sini, karena di sini ada 4 frekuensi, misalkan kan ini nolnya nolnya 4 kali, ya kan, berarti datum 0, 0, 0, 0, berarti datum ke 1, yaitu X1 sampai dengan X4. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu ya datumnya. Lalu di sini ada X5 sampai dengan X14 karena ada 10 frekuensinya. Berarti satunya ada 10 kali, 10, 10, maaf, 1, 1, 1, 1 sampai 10 kali. Ya, berarti datum ke-5 sampai datum ke-14. Lanjut lagi, ini datum ke-15 sampai ke datum 17. Bapak Ibu lihat di sini standarnya kalau 3 ya 3, kalau 10 ya 10 loncatnya ya. Seperti ini sudah dijabarkan misalkan. Nah, datum ke 10,5. Oke, perhatikan di sini berarti posisinya di antara X5 sampai dengan X14. Berarti di sini ada datum ke 10,5. Maka mediannya adalah 1. Paham? Di sini Bapak Ibu? Ya, mediannya adalah 1. Oke, lanjut lagi. Setelah itu yang kedua. Kuartil bawah. Kita cari Q1-nya. Rumusnya yaitu karena di sini Q1, tadi kan sudah bilang ya, kalau QI di sini pasti XI. Maka kalau di sini X1, mohon maaf, Q1, maka di sini pun X1, ya. Dikali dengan N ditambah 1 dibagi, karena di sini kuart atau 1/4 berarti dibagi 4. Sama dengan, maka X-nya sama perihalnya seperti ini, ya, hanya dibagi dengan 4, maka jawabannya adalah datum ke 5,25. Nah, kan logisnya datum ke 5,25, sedangkan adanya kan datum ke-4, datum ke-5, dan datum ke-6. Di manakah posisinya? Nah, perhatikan di sini, lihat kita sudah menjabarkan datum-datum ini. Kita lihat datum ke 5,25 berarti posisinya ada di sini kan? Ya kan? Berarti 1 juga. Seperti itu nilainya, kuartil 1 adalah 1. Ya. Lanjut lagi. Sekarang kita cari kuartil atas yang C ya. Kuartil atas yaitu Q3. Kuartil bawah Q1, median itu Q2. Perhatikan di sini ya Bapak Ibu ya. Q1 sudah dapat, Q2 sudah dapat, Q3 kita cari. Oke. Nah, karena di sini Q3, maka di sini X-nya pun harus 3. Paham? Lalu dimasukkan rumusnya yaitu N ditambah 1 dibagi dengan 4, karena di sini kuartil bagi 4. Sama dengan masukkan rumusnya seperti itu, maka di sini ada datum ke 15,75. Nah, 15,75 berarti posisinya ada di sini kan Bapak Ibu ya. 15 sampai ke 17 berarti di sini ada 15,75. Paham? Maka datumnya, mohon maaf, Q3-nya adalah nilainya 2. Lanjut sekarang. Yang ke D yaitu desil kedua, berarti D2. Ya. Maka di sini karena di sini D2, maka harus X2. Masukkan rumusnya N ditambah 1 karena di sini desil, maka dibagi dengan 10. Oke. Nah, setelah itu baru kita bagi, maka ada jumlah, kita jumlahkan, maka di sini ada X 4,2. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan.
Uma misalkan bagaimana kalau seandainya X 4,2? Logisnya gini Bapak Ibu ya. Di sini X, 4,2 berarti antara X 4,2 kan antara 0 ya atau antara 1 kan? Kan 4,2 ya kan? Antara X4 atau datum keempat atau datum ke-5 misalkan seperti itu kan ya. Pasti Bapak Ibu bertanya hal seperti itu. Oke. Untuk menjawab lebih jelasnya, berarti Bapak Ibu buat tabel seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf perhatikan di sini. Buat X, tabel X dan tabel nilai. Perhatikan 0, mohon maaf, X 4,2 ini ada di antara datum keempat, kita letakkan datumnya yaitu datum keempat dan datum kelima. Yang atas yang terbesarnya di atas ya Bapak Ibu. Ya, datum yang besarnya di atas, datum yang kecilnya di bawah, di tengah-tengah ada 4,2, ya kan? Kita mencari datum 4,2 antara X4 apa X5 ya, seperti itu. Oke. Di sini ada nilainya, yaitu datum kelima itu nilainya 1 ya. Datum kelima nilainya 1. Kita tulis 1. Di sini karena kita akan mencari n-nya maka tulis n. Lalu datum keempat X4 nilainya 0, maka kita tulis 0. Oke. Maka di sini perhatikan perhitungannya Bapak Ibu. Yang tengah ini ya, yang kita akan cari ini 4,2 dikurang 4. Oke, tengah dikurang bawah per atas dikurang bawah. Oke, ini pun demikian. Tengah dikurang bawah, atas dikurang bawah. Seperti itu. Paham? Lalu dijumlahkan, maka hasilnya yaitu N 0,2. Otomatis N 0,2 berarti logisnya di mana? 0,2. Logisnya di mana? Di mana X berapa jadinya? Di 0,2 antara di sini berarti ya? X1, Nah, X4. iya, betul. Seperti ini ya. X1 sampai dengan X4. Baik. Sekarang E-nya yaitu persentil ke-68. Nah, persentil 68 itu bagaimana? Seperti halnya yang lain, kalau di sini 68 maka X-nya pun harus 68. Kita sudah tidak perlu ngitung lagi nih dikali 21. Ini kan sudah ya. Sama semua kalau dibilang ya rumusnya cuma kita tinggal dimasuk-masukin saja. Nah, seperti itu dapatlah X 14,28. Mana 14,28? Lagi-lagi ya. Antara X14 sama X15. Yang mana nih antara 1 dan 2? Yang mana nilainya? Gitu kan ya. Buatlah seperti ini lagi. Nanti Bapak Ibu, X-nya di sini, ya datumnya di sini. Yang bawahnya itu yang nilai datum kecil dan atasnya adalah nilai datum besar. Ditulis tengah-tengahnya. Karena di sini X 14,28 Bapak Ibu tulis. Hehe, oke. Lanjut lagi sekarang. Nilainya yang datum ke-15 di sini berarti ada nilainya 2. Tulis di sini 2, N tetap kita akan mencari N, maka di sini datum ke-14. Datum ke-14 nilainya adalah 1. Kita tulis di sini 1. Oke. Seperti halnya yang barusan, tengah dikurang bawah dibagi atas dikurang bawah. Oke. Demikian pun seperti itu. N dikurang 1 dibagi 2 ya, dikurang 1. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka dijumlahkan dapatlah N-nya yaitu 1,28. Oke. Maka N 1,28 adanya di mana? 1,28. Nilainya N 1,28 adanya di mana? Berarti nilainya di sini lah ya, di tengah-tengah sini dong. Kan 1,28 di sini. Tengah-tengah sini, ya. Tapi nilainya kan 1,28 seperti itu. Ya. Lanjut ya. Lalu kita sudah dapat median, kuartil bawah, kuartil atas, desil kedua dan persentil ke-68. Lalu kita masuk
cari lagi ke rataan kuartilnya yang dimana notasinya atau rumusnya yaitu RK, rataan kuartil, sama dengan setengah. Nah, kita sudah tahu tadi Q1 berapa? Q1 yang mana? Q1 yang mana? Berapa Q1-nya di sini? Yang B1. Satu. Ya, Satu. oke. Q1-nya adalah satu nilainya. Oke. Q2 yang mana? 2. Guys, Eh, Q2. oke, 2 median yang 1. Median. Iya, ini kan. Q1 itu kuartil bawah, Q2 adalah median, lalu Q3 adalah kuartil atas. Oke, Q3-nya berarti nilainya 2. 2 ya. Oke, sekarang tinggal dimasukkan saja karena ini adalah rumus setengah dikali Q1 ditambah Q2 sudah karena sudah dihitung ya. Tinggal dimasuk-masukkan saja dapatlah 1,5, maka RT-nya pun ya rataan 3 kuartilnya atau RT yaitu 1/4 Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3 dengan jumlah yaitu jumlah akhirnya yaitu 1,25 seperti itu ya Bapak. Ini gampang kalau kita sudah mendapatkan Q1, Q2 dan Q3-nya, tinggal masukkan rumusnya ya. Lalu yang haknya yaitu tentukan statistika 5 serangkainya. Gampang sekali ya. Bapak Ibu hanya tinggal buatkan tabel. Tadi sudah disebutkan Q2 di tengah sini. Q2-nya berapa tadi? Q2-nya adalah satu median kan? Q2 median. Q1-nya adalah kuartil bawah yaitu 1. Bapak Ibu tulis Q3-nya 2 ya kan? Terus XI-nya nilai yang paling terkecilnya berapa ini? Dari jumlah ini datum ini? Ini kan nilainya 0 ya kan? Lalu X20-nya atau nilai terbesarnya berapa? 4 ya. Data yang keempat ini yang nilai terbesar. Sudah beres ya. Ini ukuran data tunggal, namun ada lagi Bapak Ibu. Ini masih setengah jalan ya. Karena kita harus menghitung lagi jangkauan, hamparan dan simpangan kuartil. Oke. Disebut dengan jangkauan atau range, ada rumusnya yaitu J sama dengan XN, yaitu XN adalah nilai datum terbesar. XN itu kan nilai datum terbesar ya. Terus X1 adalah nilai datum terkecil, gitu kan ya. Berarti nilai datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil. Oke. Lanjut lagi, jangkauan antar kuartil atau hamparan H ya. Notasinya adalah H, maka ini rumusnya Q3 dikurangi Q1 atau kuartil 3 atau kuartil atas dikurangi Q1 yaitu kuartil bawah. Ya. Lanjut lagi, jangkauan semi interkuartil atau yang disebut dengan simpangan kuartil ini lebih gampang. Ya, notasinya adalah QD. Ini setengah dari hamparan ini loh. Nah, udah gitu aja rumusnya. Kalau memakai rumus ini puyeng ya. Pokoknya Bapak Ibu harus cari dulu hamparannya, dapatlah tinggal dibagi setengah, udah beres. Jadilah simpangan kuartil ya. Lanjut lagi. Nah, contoh soal bintang sama halnya seperti yang tadi ya. Soalnya itu juga tapi jawabannya sampai di 19 ya. Lanjut lagi. Kita cari jangkauan atau range di mana rumusnya adalah J sama dengan XN dikurangi X1 sama dengan, perhatikan di sini nilai terbesar adalah 4 kan Bapak Ibu ya. Oke, nilai terbesar adalah 4, nilai terkecilnya adalah 0. Maka 4 dikurangi 0 adalah 4. Oke, sudah dapat jangkauan atau range-nya, maka kita masuk ke hamparan. Hamparan rumusnya yaitu Q3 atau kuartil atas dikurangi dengan Q1 kuartil bawah, maka kita perhatikan di sini kita sudah dapatkan Q3-nya karena memang soalnya itu juga kan. Perhatikan, masih ingat Q3-nya berapa tadi? 2. 2 ya, Q3-nya yang barusan ya. Q3-nya 2, Q1-nya 1. 1. Kita kalau misalkan ini Q3, Q1 ini masih bingung, Bapak Ibu boleh melihat ke sini lagi ya seperti ini. Nah, ini kan ya, ini ada tabel boleh Bapak Ibu. Makanya kenapa disebut ditabelin ini
agar bisa mengisi yang ini gitu ya, intinya seperti itu ya. Nah, maka 2 dikurangi 1 adalah 1. Ini mah gampang kok. Nah, terus kita cari simpangan kuartil. Maka simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan ini. Karena hamparannya sudah didapat yaitu nilainya 1, maka setengahnya dari 1 yaitu 0,5 atau setengah juga ya. Lanjut lagi. Selesai? Oke. Masih panjang ya. Setelah selesai dengan yang jangkauan ya dan lain-lainnya, kita masuk ke rumus yang lain yaitu simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku ya. Nah, ini rumus yang beda ya. Untuk ukuran penyebaran data tunggal lainnya, ini ini agak sedikit ribet, tapi kalau sudah jalan enak ya. Gampang sebenarnya ini. Oke. Ini rumusnya ya, simpangan rata-rata, rumusnya yaitu di sini ada sigma. Ya, sigma apa? Sigma mutlak. Ingat mutlak. XI dikurang X bar dibagi dengan N. Perhatikan minggu lalu sudah dibahas belum? Oh, belum ya, yang masalah mutlak ya? Mutlak belum ya dibahas ya? Belum, Ma. Belum ya? Belum. Oke. Belum, Bu. Ya, karena mungkin minggu lalu belum masuk ke materi mutlak, tapi minggu ini kita sudah masuk materi mutlak di kalkulus. Perhatikan kalau nilai mutlak, jika dia nilainya positif, dia tetap positif jawaban akhirnya. Oke, jika nilai mutlaknya negatif, misalkan di tengahnya ini negatif, misalkan -3 atau -5, maka jawabannya positif. Jawabannya 5. Paham ya? Dia seperti cermin, dia akan mental kepada positif dan selalu positif ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mutlak ini tidak pernah negatif, jawaban akhirnya selalu positif. Oke? Lalu dibagi dengan N. Nah, sekarang masuk ke ragam. Nih, beda dengan ragam atau varians. Di sini untuk varians notasinya adalah S kuadrat. Sama dengan ini kalau diperhatikan dengan rumus simpangan rata-rata sama ya. Namun bedanya kalau simpangan rata-rata mutlak, kalau varians dia memakai kuadrat. Namun Bapak Ibu perhatikan di sini bedanya mutlak dan kurung biasa. Kalau di kurung biasa ada minus. Oke, paham ya? Kalau di kurung biasa minus berarti tetap minus. Tapi kalau dikuadratkan berarti plus, betul kan? Kalau minus dikuadratkan berarti plus, ya kan? Namun logisnya di sini mutlak tidak ada kuadratnya, namun tetap jawabannya plus gitu ya. Seperti itu. Kalau di sini misalkan jawabannya minus, ya minus aja Bapak Ibu. Jadi tidak dimutlakan ya. Seperti itu. Karena ini kurung biasa. Dikali dengan N ya. Lanjut lagi simpangan baku atau deviasi standar ya. Di mana simpangan baku yaitu notasinya adalah S sama dengan akar S2. Nah, S2-nya sudah dapat nih. Ini kalau dibilang nggak usah lah Bapak Ibu puyeng-puyeng ngelihat ke sini. Bapak Ibu cek aja, oh iya, kalau simpangan baku berarti akar dari varians kan? Karena varians sudah kita hitung, diakarin aja seperti itu. Ambil kalkulator akar, sudah selesai seperti itu ya. Lanjut lagi. Nah, ini contoh soalnya sama seperti hal yang barusan. Ya, ini contoh soalnya tidak berbeda dengan yang barusan itu. Masih contoh soal bintang. Tentukan nilai dari simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Nah, berbedanya dari yang tadi, rumus yang tadi yang barusan itu, rumus-rumus yang sudah dikerjakan itu adalah rumus yang simpel, tinggal dimasuk-masukkan saja jika sudah ada nilainya. Namun, untuk mengerjakan simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku, Bapak Ibu wajib ya untuk membuat tabel seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini untuk apa? Untuk memudahkan intinya seperti itu ya. Tabelnya seperti ini, kita ikuti saja ya. Di sini ada XI
ya. Perhatikan di sini X itu adalah datum Bapak Ibu ya. Ini XI-nya disebut dengan X ini datum, datum ke-1 sampai datum ke-4 gitu kan ya, seperti itu kan ya. Dikurangi dengan X bar. X bar apa? Coba. Tadi sudah dibahas di awal. X bar apa? Ada yang masih ingat X barnya? X bar? X bar itu min, rata-rata ya. X bar adalah min atau rata-rata. Di sini XI ini adalah datum. Paham? Nah, kita di sini kita cari dulu ya. Kita tahu X bar-nya yang barusan berapa? Ada yang ingat minnya berapa? Minnya berapa? 2. Minnya 2. Oke, langsung aja ya. Kita langsung jawaban aja sebentar. Nah, di sini. Perhatikan di sini. Nah, ini yang sudah terisi ya. Nah, tadi min atau rata-rata yang di awal nomor 1 ya, rumus nomor 1 ini kita mencari X bar atau nilai rata-rata ya, atau min ya. Maka sudah diketahui bahwa X barnya adalah 1,3. Ini sudah paten, sudah dihitung gitu ya. Nah, kita tulis aja X bar sama dengan 1,3. Namun masalahnya kita membutuhkan X bar ini di rumus ini gitu. Makanya ini dimunculkan lagi gitu ya. Nah, XI-nya adalah apa namanya ini ya 0 ya. X ini adalah 0. Oke. XI dikurangi X bar berarti 0 dikurangi 1,3. Berapa jawabannya Bapak Ibu? 0 dikurangi 1,3. Jawabannya berapa? Minus 1,3. Minus 1,3 betul. Karena tadi sudah dibilang untuk nilai mutlak minus pasti nilainya selalu positif. Paham? Oke. Kalau karena di sini mutlak ya, nilai mutlak positif jadinya, nilai akhirnya ya. Jadilah karena minus 1,3 nilai mutlaknya yaitu 1,3. Nah, begitupun seperti ini, 1 dikurangi 1,3 maka letakkan di sini. 2 dikurangi 1,3 letakkan di sini. Begitupun seterusnya. Oke. Nah, terus gimana lagi Uma? Oke, lanjut lagi. Di sini ini masih satu datum Bapak Ibu. Kalau dibilang ini baru nilai datum ke-1 aja, ini baru datum ke-5 aja gitu kan ya. Logisnya seperti itu kan ya. Namun kan harus karena di sini datum ke-1 itu mohon maaf datum 0 data 0 itu ada 4 kali, berarti harus dikalikan dengan frekuensi sebanyak 4 kali. Kan logisnya seperti ini. 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, baru 0,3, sampai 10 kali itu 0,3. Seperti itu kan? Maka untuk memudahkan Bapak Ibu buat satu tabel, satu kolom lagi yang dimana dikalikan dengan frekuensi. Oke. Ya, oke, di sini perhatikan FI adalah frekuensi 4 ya, dikali dengan FI dikurangi X bar dimutlakan. Jadi 4 dikali 1,3 jumlahnya di sini. Paham? 10 dikali 0,3 jumlahnya di sini. 3 dikali 0,7 jumlahnya di sini. 2 dikali 1,7 jumlahnya di sini, sama halnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu jumlahkan 5,2 ditambah 3 ditambah 2,1 ditambah 3,4 ditambah 2,7 maka hasil. Nah, perhatikan di sini. Tadi kita ingin cari apa namanya? Sigmanya kan? Ini adalah sigma N-nya. Paham? Yang ini adalah sigma XI dikurangi X bar. Paham di sini ya? Nah, ini jadi 16,4. Sudah dapat misalkan. Oke, karena sudah dapat, langsung kita gunakan ya. Sudah dapat nih sigmanya. Berarti untuk simpangan rata-ratanya, rumusnya yaitu datum datum mutlak XI dikurangi X bar per N. Di mana sigma ini sigma XI, sigma mutlak XI dikurangi X bar adalah 16,4. Ya, Bapak Ibu tulis di sini 16,4 per N. N-nya ini adalah ini 20, jumlah dari keseluruhan data adalah 20. Sama dengan maka 0,82.
sudah dapat kita simpangan rata-ratanya. Oke, beres ke satu. Sekarang soal kedua, yaitu kita cari ragam atau varians. Seperti halnya yang barusan, kita pun buat tabel lagi. Seperti itu ya. Sama halnya, ini pun sama ya. Ya, bedanya kan ini dimutlakan, kalau ini di apa namanya di apa sih? Kuadrat. Dipangkatkan seperti itu. Nah, kalau dibilang sih sama aja ya. Sama persis, cuma hitungannya awas hati-hati. Hati-hati di sini hitungannya lumayan ya. Di sini XI, di sini XI-nya adalah 0 misalkan. XI-nya 0 kan? Dikurangi X bar berarti dikurangi 1,3, hasilnya itu dipangkatkan lagi. Misalkan dikalikan lagi dengan nilai ini gitu, nilai jumlah tersebut. Maka nilainya seperti ini. Ini dipangkatkan seluruhnya. Oke, sudah dipangkatkan, maka seperti halnya yang barusan, ini masih nilai satu datum, satu datum, satu datum. Kita harus buat ini menjadi 4 kali, ini 10 kali, begitu kan? Ini 4 kali, ini 10 kali, ini 3 kali, ini 2 kali, ini 1 kali, maka dikalikan dengan frekuensi. Frekuensi dikali ini letakkan di sini. 10 dikali 0,009 letakkan di sini. 3 dikali 0,49 letakkan di sini. Sampai akhir selesai, maka dijumlahkan seluruhnya. Inilah kita sudah mendapat sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan, maka 22,2. Kita sudah bisa menggunakan rumus ragam atau varians. Ya, baik. Masuk lagi kita ke rumus ragam, yaitu S kuadrat. Sama dengan, kita sudah dapat sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Berapa nilainya? 22,2. 22,2 dapatnya dari mana? Dari sini ya. 22,2 dibagi dengan 20 banyaknya data sama dengan 1,11. Sudah dapat. Oke. Terus tadi sudah dibilang sudah selesai ragam varian, sudah selesai simpangan rata-rata, kita cari simpangan baku. Gampang. Tadi ya, simpangan baku itu hanya karena kita sudah dapatkan ragam atau variasnya, tinggal diakarkan saja. Berarti akar 1,11 gitu kan ya. Kita cari aja di kalkulator, kita ketik di kalkulator, maka hasilnya adalah 1,05 seperti itu. Selesai ya. Agak ribet gitu ya, ribet sekali, tapi insya Allah Bapak Ibu ngerti ya. Sudah ada contoh soalnya, tinggal dilihat lagi nanti Bapak Ibu. Oke, sekarang di sini pengolahan data tunggal dengan parameter statistika data tunggal lainnya. Ada 5 lagi, 5 rumus lagi, 5 terakhir nih untuk data tunggal ya. Untuk pengolahan data tunggal 5 lagi. Yang pertama adalah kita mencari langkah, kita mencari pagar dalam, kita mencari pagar luar, lalu kita mencari pencilan. Pencilan pun terbagi menjadi 2, yaitu pencilan bawah dan pencilan atas. Oke, kita bahas langkah terlebih dahulu. Langkah notasinya adalah L. L sama dengan 3/2. Nah, kali X3 atau kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Sudah dapat ya. Kemarin barusan ya, kita sudah tahu Q1-nya berapa, Q3-nya berapa. Oke? Q1-nya berapa yang masih ingat? Q1-nya? Q1-nya? 1. Masih ingat? 1. Q3-nya masih ingat? 2. Q3, 2 ya. Sudah dapat, sudah tahu ya. Pokoknya ini soalnya sama aja, cuma emang berkesinambungan nih. Dari awal sampai akhir itu saja soalnya, namun dengan pertanyaan 19 yang berbeda gitu. 19 pertanyaan yang berbeda seperti itu ya. Oke, sudah dapat di sini langkah, misalkan ini rumusnya. Kita ikuti saja nanti. Pagar dalam notasi yaitu PD sama dengan Q1, yaitu kuartil 1 dikurangi dengan L. L-nya karena kita sudah hitung langkahnya, sudah masukkan saja nilainya nanti ya. Langsung lagi pagar luar. Pagar luar itu notasinya yaitu PL sama dengan kuartil 3 atau kuartil atas ditambah dengan L. Nah, ini mah dikurangi kalau PD mah, kalau PL mah ditambah dengan L. Intinya berarti Bapak Ibu harus menghitung dulu langkahnya baru bisa mengisi pagar dalam dan pagar luar dengan rumus ini ya. Lalu
Nih yang terakhir yaitu pencilan. Apa sih Uma pencilan itu? Pencilan itu apa gitu kan ya? Nah, seperti halnya gini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu eh Uma punya data misalkan nilai UTS ya yang kita akan nanti akan coba apa namanya UTS-kan di minggu depan. Misalkan kalian nih UTS-nya rata-ratanya dalam satu kelas itu sekitar 60 sampai ke 80 nilai rata-ratanya. Jadi kebanyakan kalian mendapatkan nilai 60 sampai ke 80 ya. Namun ada satu anak misalkan satu anak yang mendapatkan dia nilai karena kurang belajar, mungkin kurang belajar, dia kurang mengerti, dia mendapatkan nilai 10 sendiri dari nilai 100 atau nilai 15 gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan pencilan bawah Bapak Ibu. Ya. Jika dia menonjol sendirian, ya, data tersebut atau data yang paling terkecil disebut dengan pencilan bawah. Oke? Maka rumusnya adalah XI dikurang PD. PD ini ya. Oke, bukan kurang sih, maksudnya kurang dari PD maksudnya. XI kurang dari PD maka disebut dengan pencilan bawah. Nanti contoh soalnya ada, ya. Lanjut lagi. Misalkan lagi dari nilai statistika yang 60 sampai 80 nilai minnya rata-ratanya, ternyata ada nih satu orang, misalkan Pak Alfred ya. Pak Alfred nilainya 100 sendiri gitu ya. Tiba-tiba dapat nilai statistika karena rajin masuknya misalkan ya. Terus nilai UTS-nya bagus sendirian nih 100 nilainya gitu ya. Pintar sendiri nih misalkan. Nah, itu disebut dengan pencilan atas ya. Dengan rumus yaitu XI lebih besar dari PL ya, lebih besar dari PL. Oke, datumnya lebih besar dari PL. Maka kita coba contoh langsung saja ke contoh soal. Nah, masih dengan contoh bintang, tentukan langkah, pagar dalam, pagar luar, pencilan bawah, dan pencilan atasnya. Nah, seperti ini. Oke, untuk langkah. Tadi sudah ya, rumus langkah yaitu 3/2 dikali Q3 dikurangi Q1, ya, atau kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Kuartil atasnya kita sudah dapat 2, kuartil bawahnya kita sudah dapat 1 ya. Maka kita masukkan saja, maka nilainya adalah 1,5 setelah dihitung ya. Lalu untuk pagar dalam kuartil 1 atau kuartil bawah dikurangi dengan L karena L-nya kita sudah dapat nih 1,5. Q1-nya juga kita sudah dapat nilainya 1. Berarti 1 dikurangi 1,5 sama dengan minus 0,5. Sudah dapat nih pagar dalamnya. Sekarang kita masuk ke pagar luar. Pagar luar sudah dapat lagi, sudah tahu ya Q3-nya. Q3-nya nilainya 2. L-nya juga sudah tahu, nilainya 1,5. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja. 2 ditambah 1,5 sama dengan 3,5. Selesai. Oke? Nah, sekarang yang jadi soal adalah pencilan bawahnya bagaimana, pencilan atasnya yang bagaimana. Perhatikan di sini, XI. Perhatikan ya Bapak Ibu nih, untuk pencilan bawah, XI kurang dari PD. Sekarang kalau Bapak Ibu mencari pencilan bawah, Bapak Ibu lihat ke PD-nya dulu. Oke, lihat PD-nya nilainya berapa? Oh, nilainya minus 0,5. Oke, minus 0,5. Adakah di sini yang lebih kecil dari 0? Adakah di sini yang lebih kecil? Tidak ada, Bu. Tidak ada, karena yang lebih kecil nilainya adalah nilai 0. Ya, maka di sini pencilan bawahnya Bapak Ibu tulis tidak ada saja. Baik, sekarang untuk pencilan atas, ya rumusnya yaitu XI lebih dari PL. Ya, pencilan atas Bapak Ibu perhatikan PL-nya, lihat di sini PL. Maka di sini ada nilainya yaitu 3,5. Adakah di sini nilai 3,5? Adakah 3,5 yang lebih besar ya? Intinya di sini ada catatan lebih besar dari 3,5. Ada, Bu. Adakah? 4. Ada kan?
Ini kan ada 3 batasnya, berarti di tengah-tengah sini 3,5 dong ya. Berarti ada yang lebih besar lagi dari 3,5, berarti nilainya Wah, 4, betul. Maka Bapak Ibu tulis 4 di sini. Ya, sudah selesai. Pencilan atas, pencilan bawah sudah selesai. Oke, beres untuk nilai data tunggal. Masih mau dilanjut data kelompok atau kita selesaikan saja? Mungkin nanti saya data kelompok saya pelajarin sendiri saja. Cukup, Masih? Uma. Cukup. Sepertinya banyak yang ini ya, yang Ujiannya dari pusing sini ya, ngambil pusing tesnya, ya Bu. Bapak Ibu ya. Baik, karena di sini Bapak Ibu, Uma sudah buatkan data kelompok beserta dengan contoh-contoh soalnya dan jawabannya pun sudah Uma masukkan ya. Tinggal Bapak Ibu pelajari saja, misalkan ada yang tidak dimengerti boleh nanti japri Uma. Yang pasti Bapak Ibu sudah tahu langkahnya pun sama ya Bapak Ibu ya. Langkahnya sama, ikuti saja. Langkahnya sama, ikuti saja dengan data tunggal, data kelompok ini ya. Modusnya seperti ini, sudah dimasuk-masukkan saja. Oke, perhatikan di sini dulu untuk modus. Bapak Ibu di sini ada TB, yaitu tepi bawah. Perhatikan perbedaannya apa kalau tepi bawah, berarti kan kalau batas bawah kan ini ya. Tepi bawah itu kan batas bawah dikurangi 0,5. Ya, oke. Tepi bawahnya berapa? Berarti batas bawahnya di sini ya, 70. Batas bawahnya 70 dikurangi 0,5 berarti 69,5 gitu ya. 5. Iya betul. Jadi kalau Bapak Ibu mencari tepi bawah dikurangi saja 0,5 seperti itu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lihat di sini D1 seperti apa. Nah, ini kita sudah cek lagi di sini. Kalau Bapak Ibu mencari D1 misalkan di modus ya, Bapak Ibu tinggal kurangi saja. Misalkan gini, modus kan adalah nilai yang sering muncul ya, atau nilai frekuensinya terbesar. Di sini dari data ini nilai frekuensinya terbesar adalah nilai 7. Betul kan? Nah, Bapak Ibu mau cari D1 misalkan. Nah, mencari D1 berarti kan di sini sudah ada keterangannya bahwa selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas modusnya kan 7. Berarti frekuensi pengurangannya di yang kelas sebelumnya itu 4, berarti di 7 dikurangi 4, seperti itu kan nilainya 3 ya. Nah, kalau D2 pun seperti itu, D2 begitu. Berarti karena di sini nilainya 7, D2-nya adalah 6. Jadi D2-nya 7 dikurangi 6, maka D2-nya sudah kita dapatkan nilainya 1. Seperti itu ya, jika bertanya. Terus, nah, C. Uma ini C apa maksudnya? C itu panjang interval kelas. Ini loh Bapak Ibu nih. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada rentang nilainya, misalkan ini kan data 70 sampai ke 74, maka C-nya atau panjang intervalnya Bapak Ibu hitung saja dari nilai 70 misalkan ya, 70, 71, 72, 73, 74. Kalau kita hitung berarti ada 5 dong ya. Nah, maka panjang interval kelasnya 5 seperti itu. Tinggal dimasuk-masukkan saja selesai ya. Misalkan mau mencari ini. Terus apalagi sebentar sambil dilihat ya. Nah, terus ini Bapak Ibu pelajari saja gampang ini. Nah, ada FK aksen nih, ya. FK aksen itu apa misalkan ya. Nah, ini apa namanya? FK aksen itu apa misalkan. Nah, di sini nilai X-nya seperti ini dikurangi FK aksen gitu ya. Nanti gini Bapak Ibu, kalau FK aksen ya. Di sini TB tadi sudah ya. TB sudah apa namanya? Tepi bawahnya ditambah dengan setengah sigma F1 terus FK aksen per F gitu kan ya. Di sini FK aksen itu adalah nilai yang sebentar. Sebentar, FK aksen ini kita ada contohnya sebentar ya. Frekuensi. Sebentar hilang ininya. Ini loh. Nah, ini aja deh. Oke, perhatikan di sini. Bapak Ibu kalau mau mencari ini FK aksen, Bapak Ibu perhatikan di sini modusnya kan kita mencari modus ya di sini. Modusnya kan 7. FK aksennya berarti di sini 4 ditambah dengan 1 gitu loh. FK aksennya berarti 1 ditambah 4 berarti 5 seperti itu ya. FK aksennya 5 seperti itu. Perihalnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu cek aja nanti di apa namanya di soal-soalnya. Misal ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan ya. Jadi kalau dini FK aksen ini
Ini kan tengah-tengah seperti ini, kita tutup misalkan seperti ini, maka yang Bapak Ibu harus hitung yaitu 4 ditambah 1 berarti 5. Itu nilainya seperti itu ya. Terus per F-nya itulah 7 karena ini kita lagi menghitung 7 kan? Seperti itu. Nanti ya. Oke, lanjut lagi. Nilai datum pada kelompok selesai ya. Frekuensi sudah, C-nya sudah, apalagi yang kira-kira harus dijelaskan. Sudah ya. Sudah ya, sepertinya tinggal dipelajari saja. Ini rumus range, hamparan, simpangan kuartil, rata-rata, ragam varian itu sama persis ya. Nah, ini ada tan nih sama dikurangi dengan TB1. Nah, perhatikan di sini tannya itu. Nah, ini adalah data ya. TAN itu adalah data terbesar ya. Berarti tepi dong, tepi bawah kalau dibilang tepi bawah terbesarnya berapa gitu kan ya. Tepi bawah kan ini kan batas bawah, batas atas. Mohon maaf, ini tan itu adalah tepi atas gitu lah. Ini batas atas. Yang paling terbesar adalah yang 94. Ingat ya, kalau tepi atas itu rumusnya yaitu batas atas ditambah dengan 0,5, maka 94 ditambah 0,5 maka 94,5 seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, begitupun tepi bawah 1. Tepi bawahnya di sini paling B1 itu adalah tepi bawah yang datum ke-1 maksudnya. Berarti 70 dong, ya. Nah, 70 dikurangi 0,5 seperti itu kan, kalau tepi bawah kan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Berarti jawabannya adalah 69,5 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika ada soal seperti ini. Tinggal dimasuk-masukkan saja. Sudah ya, selesai ya. Ini tinggal dimasuk-masukkan saja. Ini sama halnya seperti yang kita data tunggal, data simpangan rata-rata, ragam varian dan simpangan baku persis seperti itu penghitungannya ya. Terus pencilan pun sama persis ini juga ya. Rumusnya sama persis, pagar dalam pun seperti itu. Sama persis juga sama ya. Oke, selesai. Alhamdulillah. Oke, semuanya selesai sudah untuk materi kuliah terakhir sebelum UTS. Semoga Bapak Ibu di UTS tersebut dilancarkan ya, diberikan nilai tertinggi ya, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan banyak rezeki untuk bisa membayar SPP-nya ya, misalkan ya, Amin, Ibu. SPP Amin. dan nilai ujiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi UTS-nya minggu depan dong, Bu. Umah. Iya, betul. UTS-nya minggu depan di tanggal 21 pas hari Rabu ya. Terus untuk kartu UTS sudah bisa di-download Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu download ya. Terus seperti halnya tadi sudah diinfokan di awal, untuk pengumpulan UTS-nya, untuk pengerjaannya dulu ya, untuk pengerjaannya Bapak Ibu print soal yang sudah masukkan di LMS, tapi nanti ya, itu akan muncul pada saat hari Rabu minggu depan, pukul yang sesuai dengan ujian kuliah ya, mohon maaf, materi kuliah atau pas jam kuliah tersebut. Lalu Bapak Ibu print, lalu isi di soal tersebut. Karena memang ada beberapa yang PG, ada yang beberapa esai. Lalu setelah itu Bapak Ibu fotokan dan kirim ke LMS untuk jawabannya. Seperti itu. Seperti yang kemarin-kemarin ya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus misalkan Bapak Ibu belum memiliki kartu misalkan, atau belum lunas misalkan seperti itu, boleh nggak mengikuti? Sebenarnya boleh, diperbolehkan. Cuma Uma minta maaf jika misalkan nilainya belum muncul ya Bapak Ibu ya. Uma minta maaf karena memang terblok, dan memang nilai Bapak Ibu itu hanya bisa dibuka oleh bendahara Bapak Ibu. Jadi bendahara sudah menilai lunas gitu ya, maka itu bisa dimasukkan nilainya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika misalkan aku sudah ngerjain gitu tapi kok belum dapat ya nilainya. Ternyata Bapak Ibu masih ada urusan administrasi dan nilainya tidak muncul. Jadi Uma mohon maaf jika tidak bisa ya. Intinya belum, Uma tidak bisa memasukkan nilai karena terblok gitu aja. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, oh ya, pengumpulannya 2 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi hari Rabu sesuaikan jamnya, selesainya di hari Kamis pukul 23.00. Misal ada pertanyaan lagi, Umah nih aku masih ada di luar negeri misalkan, atau masih kerja nih misalkan,
aku nggak bisa ngumpulin sesuai dengan deadline misalkan. Bagaimana Umah? Berarti Bapak Ibu harus mengikuti susulan gitu aja ya, lebih aman. Karena Umah nggak tidak bisa apa namanya melebihi waktu 2 hari tersebut karena ini eksak, di mana eksak itu butuh ketelitian untuk menilai ya. Jadi mohon maaf jika Uma butuh butuh secepat kilat gitu untuk menilai Bapak Ibu karena waktu yang diberikan kampus oleh para dosen untuk memasukkan nilai itu hanya 1 minggu gitu seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika 2 hari saja untuk pengumpulan soalnya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Soalnya yang pertemuan ini aja ya Umah ya. Ya, Mau kumpulan. disesuaikan saja. Jadi nanti soalnya seperti ini ya Bapak Ibu nih. Mohon maaf. Ini kan sudah Uma kasih ya beberapa pertanyaannya, cuma nanti soalnya berbeda ya. Mohon maaf. Nah, ini kan kita sudah, nah ini ya, kita sudah apa yang namanya sudah mempelajari pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, dan pengolahan data kan. Nah, sampai sini ya. Nah, berarti Bapak Ibu harus mempelajari tentang 4 ini ya, seperti itu. Ya, itu kisi-kisinya. Pelajari dari awal aja, berarti Bapak Ibu mesti cek lagi PowerPoint yang di pertemuan ke-1. Ya, seperti itu. Pertemuan kedua, ketiga, keempat. Dan Umah kasih bonus buat Bapak Ibu. Kebetulan di pertemuan ke-1 dan kedua itu banyak bermasalah KRS-nya ya. Jadi banyak yang tidak belum mendapatkan apa namanya namanya di KRS tersebut atau sedang bermasalah waktu itu ya. Jadi untuk pertemuan ke-1 dan kedua, Uma kasih bonus dimasukkan keseluruhan untuk absennya seperti itu 100%. Terima kasih Umah. Ya, sama-sama. Jadi untuk pertemuan ke-1 dan kedua seluruhnya Umah masukkan ya, Umah absenkan gitu seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti open book atau close book? Wah, Ya, karena Bapak Ibu di rumah ya silahkan mau open book silahkan ya, dibebaskan ya. Karena di rumah kan sama. seperti itu. Ada lagi mungkin? Sudah ya? Oke, untuk pengumpulannya di LMS pertemuan 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi difotokan jawaban soalnya, masukkan ke dalam LMS tersebut di pertemuan 8. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Umah. sama-sama Bapak. Mangga silahkan.